Tapi pun masih dalam berita Lampung bersama saya Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Pendistribusian logistik pemilu ke daerah terisolir menggunakan gerobak sapi. Tanggul penangkis Kampung Bekasi jebol. Ratusan rumah terendam banjir akibat tanggul sungai jebol. Ini keadaannya. Pencurian motor saat hujan lebat. Pendistribusian logistik pemilu dari tingkat PPK menuju TPS di 4 desa pelosok di Kecamatan Bengkunat, Pesisir Barat dilakukan dengan perjuangan keras. Akibat tidak ada jalan layak, logistik diangkut dengan gerobak sapi. Petugas KPU, tentara, dan polisi mengawal perjalanan gerobak sapi bermuatan logistik pemilu dengan berjalan kaki, menyusuri pantai, menyeberangi sungai, dan menembus hutan menuju desa 3T yang terisolir, terluar, dan terjauh, yakni desa Waiharu, Bandar Dalam, Waitias, dan Siringgading. Jarak perjalanan 100 km yang ditempuh selama 2 hari. Situ yang ngomong. Sementara itu, pendistribusian logistik pemilu ke desa terpencil lain menggunakan ojek motor sebab jalannya tidak bisa dilewati mobil. Ya, untuk 4 pekon tersebut kita siapkan moda transportasi gerobak sapi karena memang sarana prasarana dan geografis di sana tidak memungkinkan untuk digunakan moda transportasi motor ataupun mobil, sehingga kita gunakan gerobak sapi. Logistik pemilu untuk nantinya akan dilakukan pemungutan suara di 4 daerah terluar dan terpencil di Kabupaten Pesisir Barat. Dengan ini kami ingin menyampaikan bahwa dimanapun dan kapanpun pelaksanaan pemilu itu dilakukan, kami seluruh komponen pemerintah dan KPU akan selalu mengawal pelaksanaannya dan menjamin keamanan serta kelancarannya. 4 desa yang terisolir di Kecamatan Bengkunat, Pesisir Barat berada di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan. Tak ada jalan layak menuju desa ini. Di tempat desa tersebut terdapat 17 TPS dengan jumlah pemilih 6.500 orang. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat. Memasuki masa tenang, alat peraga kampanye atau APK masih banyak terpasang di sepanjang jalan di Bandar Lampung. Di antaranya di Jalan Pangeran Tirtayasa, Pulau Singkep, dan Pulau Legundi, Sukarame pada Senin pagi. Keberadaan spanduk dan baliho kampanye ini melanggar aturan pemilu. Petugas Bawaslu turun tangan menertibkan spanduk kampanye ini dengan cara dilepas dan disita. Secara aturan kita itu sebenarnya yang mencopot itu partai, partai peserta pemilu yang memasang. Cuman kita kan sudah menyurati, juga tetap tidak ditindaklanjuti, terpaksa kita turunkan. Ya faktornya itu ketinggian. Ketinggian? Iya, memasang mereka ketinggiannya itu. Kita masih manual ya Pak ya? Iya, betul. Selain itu apa Pak? Mereka maku-maku di tembok-tembok, pemasangannya itu, jadi kita untuk pencopotannya agak susah.
Bawaslu mengklaim telah menyurati parpol untuk mencopot dan melepas spanduk kampanye di hari tenang pemilu. Namun sayangnya, instruksi Bawaslu banyak diabaikan oleh parpol. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Di Kota Bandar Lampung, hindarkan kota kami. Warga diimbau tidak menggunakan seragam atau baju beratribut partai politik, caleg, atau calon presiden saat melakukan pencoblosan di tempat pemungutan suara. Ini dikatakan oleh Ketua Bawaslu Bandar Lampung, April Liwanda, pada Senin pagi saat menggelar apel pasukan untuk melakukan penertiban alat peraga dan alat sosialisasi kampanye atau APK. Menurut Bawaslu, masa kampanye sudah berakhir. Bagi warga yang melanggar aturan ini akan diminta pulang terlebih dahulu mengganti pakaiannya dan diperbolehkan mencoblos setelah mengenakan pakaian yang tidak mengandung unsur kampanye. Kita sudah mengerahkan semua hari ini concern kita adalah kita disupport dengan mobil PCU sehingga kita bisa menggunakan hari ini karena kita dikenal Sementara itu, Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana menyatakan telah menginstruksikan seluruh aparat Linmas, Camat, dan Lurah untuk membantu menertibkan APK yang belum dicopot. Karena kita harapkan Kota Bandar Lampung pada barometer ya, aman, damai, tenang. Dan kalau tenang kan semuanya insya Allah berjalan dengan baik. Apalagi Bunda Eva bersama Kapolres, beberapa Dandi selalu berkolaborasi dan juga selalu kita mengontrol di lapangan dari tingkat kelurahan, kecamatan sampai tingkat RT harus kita jaga dengan ketat supaya keadaan Pilpres dan juga pileg ini berjalan dengan baik dan aman. Bawaslu dan Pemkot Bandar Lampung mengajak masyarakat melaksanakan pemilu secara tertib supaya pesta demokrasi ini berjalan aman dan kondusif. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Menjaring partisipasi pemilu, warga disabilitas atau pemilih berkebutuhan khusus meminta penyelenggara siapkan TPS ramah difabel. Ini untuk memudahkan para penyandang difabel untuk menyalurkan hak pilih pada pemilihan umum 14 Februari 2024 mendatang. Ketua Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Disabilitas Provinsi Lampung, Supron, menyatakan selama ini warga disabilitas belum mendapatkan TPS yang ramah terhadap pemilih berkebutuhan khusus. Mereka kesulitan mengakses TPS di hari pencoblosan. Khususnya buat teman-teman tunanetra dan saya kira juga teman-teman yang lainnya, karena standar untuk TPS akses itu bagaimana memenuhi TPS yang mudah diakses oleh teman-teman kursi roda, ya, ramah untuk semua penyandang disabilitas, termasuk juga untuk teman-teman tuli, kursi roda. Nah, kalau tunanetra tadi sudah dipastikan dengan template ya, sehingga teman-teman tunanetra bisa benar-benar memilih secara langsung. Sementara itu, KPU Bandar Lampung menyatakan telah menyediakan alat bantu mencoblos di setiap TPS, serta menyediakan pendamping, dengan harapan partisipasi pemilih disabilitas bisa meningkat. Tapi prinsipnya semua TPS ada alat bantu mencoblos untuk pemilihan presiden, wakil presiden, dan DPD. Kemudian kita berharap ya partisipasi disabilitas di 2019 itu kan 63%. 63% itu tertinggi kedua setelah Lampung Utara, Kota Bandar Lampung. Jumlah pemilihnya waktu itu adalah 300-an pemilih disabilitas. Kita berharap dengan sosialisasi ini akan naik tingkat partisipasi itu. 2 hari menjelang hari pemungutan suara, warga disabilitas mendapatkan pengarahan mengenai jalannya proses pemungutan suara supaya dapat menyalurkan hak suaranya dengan baik. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.